Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang selalu membahas seputar warung sembako serta perkembangan warung yang saya kelola ini. Dan pada video kali ini saya mau membahas tentang menjual minuman dingin atau minuman kemasan, tapi dengan cara jualnya secara murah. Bagaimanakah tipsnya supaya menjualnya laku keras? Saksikan terus videonya sampai selesai. Tips yang pertama untuk bisa menjual minuman keras tapi dengan jual harga murah, kita harus terlebih dahulu mencari barang apa saja yang paling laku yang dicari orang-orang. Itu yang pertama tipsnya. Jadi kita harus mencari tahu dulu barang minuman atau produk apa yang paling laku yang dicari orang-orang. Di sini saya menjual nggak banyak sih, karena memang terbatas sama showcase-nya yang cuma satu. Jadi saya pilih-pilih produk apa aja yang paling laku. Di sini saya menjual minuman kemasan, ada Aqua, ada Le Minerale, kemudian ada teh pucuk, terusnya ada Fruity, ada lagi Floridina, dan yang lain. Sebenarnya produknya ada juga yang diputar-putar terus, misalkan ada teh botol, teh kotak, terusnya ada lagi apa tuh, pokoknya setiap kali ada barang yang saya cari nggak ada, saya cari coba menjual minuman lainnya gitu, produk lainnya yang yang sepantasnya, yang paling laku gitu kan, bukan sekadar jualan minuman apa aja kita masukin gitu. Itu tips yang pertama, kita harus mencari dulu barang yang paling banyak dicari orang-orang. Tips yang kedua yaitu harga jualnya berapa gitu. Jadi gini, sebelum kita menjual harga minuman, kita harus terlebih dahulu paham tentang duit. Duit itu kan pecahannya ada 500, 1000, 2000, 5000, 10.000. Itu duit yang paling banyak beredar di warung sembako ya. Jadi gini, pengaruh duit itu ternyata cukup besar terhadap barang yang akan kita jual. Misalkan 500 perak sangat berpengaruh dalam melakukan transaksi. Misalkan gini, saya menjual minuman yang enggak ada label harganya deh, kayak misal Aqua sama Le Minerale. Jadi saya di sini menjualnya itu 2.500. Sedangkan harga di pasaran itu rata-rata 3.000 rupiah. Jadi kenapa saya menjualnya 2.500? Karena ada angka 500-nya. Jadi kalau ada orang yang membeli Aqua atau Le Minerale yang ukuran 600 mili, itu mereka belinya nggak cuma satu tapi dua. Karena apa? Kalau beli satu berarti ada kembalian. Misalnya duitnya 5.000, jadi kembali 2.500. Jadi daripada kembalian, mereka mendingan beli dua gitu. Beda kalau kita jualnya harga 3.000, duit 5.000, kembalinya 2.000. Kalau beli dua nggak bisa, harus tambah lagi 1.000. Ya kan, paham kan maksudnya? Jadi mereka
lebih baik beli dua 5.000 daripada beli satu, karena kembalinya 2,5. Terus untungnya buat warung apa? Nah, harga modal untuk minuman Le Minerale dan Aqua itu harganya di bawah 2.000. Saya dapat harga 1.900 sekian gitu. Jadi otomatis kalau kita jual 2.500, untungnya 500 perak, masih untung kan. Itu kalau jual satu, kalau jual dua berarti kan untungnya 1.000. Terus ada pertanyaan gini, kan eh, ada ya minuman yang jualnya dingin, ada yang nggak dingin. Kalau saya sih mikirnya jangan kita bebankan minuman dingin itu ke pembeli. Kan ada yang bilang kan karena minumnya dingin jadi kita harus bayar. Bukan bayar sih, maksudnya kita kan harus memikirkan listrik listrik showcase-nya gitu kan. Itu kan pakai duit juga, betul itu pakai duit, tapi kan kita menjual itu bukan jual apa namanya, membebankan harga listriknya itu ke pembeli. Itu kan tanggungan kita sebagai pengelola warung. Listrik itu tanggungan kita, bukan tanggungan si pembeli. Itu yang kedua, tips yang kedua. Untuk tips yang ketiga atau yang terakhir adalah stok produk sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang saya lakukan ketika tes pasar, tes tes orang yang beli maksudnya. Jadi ada minuman yang paling laku, yang paling banyak diburu pembeli di sini gitu, kayak Aqua, teh pucuk, Le Minerale, Fruity gitu kan. Itu saya stok sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk ya persiapan aja, kalau barang habis di showcase bisa kita isi lagi gitu showcase-nya, atau bahasa emak-emaknya itu di refill ulang gitu. Kita refill lagi gitu. Jadi selain untuk menjaga stok, kita juga menjadi apa sih, nggak kekurangan nggak kekurangan minumannya gitu. Maksudnya tuh stok kita selalu ada gitu. Jadi kita apa namanya, kita perbanyak stok yang paling laku. Nah, karena apa? Jangan sampai berhenti di tengah jalan. Jadi kalau cuman belinya secukupnya aja gitu, maksudnya secukupnya itu cuman ada di display barang, kayaknya kita kewalahan. Jadi kalau saya sih stoknya itu diperbanyak. Misalkan Aqua itu saya bisa beli minimal 5 dus, Le Mineral juga 5 dus, paling banyak itu 10 dus. Itu untuk eh, selama seminggu, karena penjualan di sini minuman lumayan gitu kan. Teh pucuk apalagi tuh, teh pucuk di sini saya bisa sehari setengah dus, karena memang harga jualnya murah. Di tempat lain teh pucuk itu rata-rata dijual harga pasarannya itu 3.500. Kalau di saya sih 3.000. Modalnya kan cuma 2.600 atau 700 gitu. Jadi untungnya tipis, yang penting perputaran barangnya cepet gitu. Makanya saya itu perbanyak stok barang yang paling laku. Oke, mungkin begitu aja dulu tips saya dalam menggarap sebuah minuman. Yang pertama adalah apa namanya, harga jual.
Yang kedua adalah perbanyak stok. Yang ketiga adalah kita harus memilah atau memilih produk yang paling banyak dicari orang. Mungkin begitu aja videonya kali ini. Semoga pesan yang saya sampaikan mengerti dan memahaminya ya. Saya akhiri aja video kali ini. Salam sembako Indonesia.